Desa Paluhombo terletak di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Paluhombo terbagi atas 9 dusun. Sebagian besar luas wilayah Desa Paluhombo didominasi dengan persawahan seluas 163 hektar. Kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Jenis tanaman yang ditanam didominasi oleh tanaman palawija seperti padi, jagung, kacang tanah, dan singkong. Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat, Mbah Mul, Desa Paluhombo merupakan desa paling tua di antara lainnya di Kecamatan Bendosari. Asal-usul Desa Paluhombo ini juga sangat menarik. Konon, Desa Paluhombo menjadi tempat singgah dan petilasan tokoh pewayangan Damar Wulan. Seorang yang namanya Damar Wulan berasal dari Jawa Timur, ya berasal dari Desa Paluhombo juga. Dulu mendapat wejangan dari sesepuhnya supaya mencari wahyu. Akhirnya bertapa di situ, mendapat wangsit, disuruh berhenti. Akhirnya dia besok jalan zaman desa ini supaya dinamakan Desa Paluhombo. Seperti yang kita semua ketahui, Damar Wulan merupakan seorang tokoh dalam legenda Jawa yang kerap dianggap sebagai abdi dan pahlawan dari kerajaan Majapahit. Dalam ceritanya, Damar Wulan digambarkan sebagai sosok yang gagah berani, cerdas, dan berjiwa ksatria. Damar Wulan merupakan seorang pemuda yang berbakat dan memiliki keberanian yang luar biasa. Kisah Damar Wulan di Desa Paluhombo didukung dengan adanya Sendang Damar Wulan. Konon, sendang ini merupakan petilasan Damar Wulan atau tempat singgah dan pertapaannya. Sendang Damar Wulan dulu kerap dikunjungi masyarakat, terlebih ketika bulan Syuro. Masyarakat datang dari berbagai daerah, bahkan di luar Paluhombo dan Sukoharjo, untuk bertapa atau meditasi dengan berbagai tujuan. Katanya dapat terwujud. Tidak ada pantangan atau syarat khusus untuk meditasi di Sendang Damar Wulan, kecuali untuk perempuan yang sedang datang bulan. Hingga saat ini, Sendang Damar Wulan masih dirawat oleh warga sekitar. Namun, pengunjung yang datang untuk meditasi sudah tidak seramai dulu, bahkan hampir tidak ada lagi. Adanya kisah Damar Wulan di Desa Paluhombo membuat desa ini memiliki beberapa folklor yang berkaitan. Salah satunya yaitu larangan membunyikan gending palaran di Desa Paluhombo. Konon, apabila dilanggar maka akan terjadi suatu malapetaka di desa ini. Jadi larangannya itu kalau campur sari atau beramitan itu jangan pakai gending palaran. Wah, nggak percaya. Akhirnya dia menjalankan itu gending di depannya. Akhirnya desa ini tertimpa oleh angin. Tidak hanya folklor, Desa Paluhombo juga masih menjalankan tradisi dari leluhurnya, yaitu rasulan. Rasulan merupakan acara bersih desa yang dilakukan oleh para petani setelah panen kedua. Rasulan bertujuan untuk mengaturkan rasa syukur kepada Allah atas hasil panen mereka dan berharap mendapatkan berkah yang lebih baik di panen berikutnya. Tidak ada syarat pasti untuk melakukan rasulan. Biasanya, rasulan dilakukan per RT, dimulai dengan bersih-bersih desa secara gotong royong, dan dilanjutkan pengajian. Setelah itu, biasanya dilanjutkan lagi dengan acara makan bersama dan berbagi makanan. Rasulan itu istilahnya syukuran. Jadi ngatur ke syukur pada Allah, paling pada penghasilan seperti setunggal tahun tadi. Yang penting niku mboten nyuwun teng sanes saking Allah. Yang penting bersatu rukun. Ada juga yang merayakan rasulan dengan kegiatan yang berbeda, seperti mengadakan pementasan campur sari. Kali ini kami berkesempatan mengikuti kegiatan rasulan di Dukuh Jatimajan. Rasulan di Dukuh Jatimajan memiliki beberapa tahapan acara. Pertama-tama, dilakukan bersih-bersih desa secara gotong royong di pagi hari. Kemudian, acara yang kami hadiri pada malam ini disebut Kemit Sajen. Diawali oleh pengajian, dilanjutkan dengan pembagian makanan pada saat jam 12 malam.
Makanan yang dibagikan disebut nasi ambeng. Biasanya, makanan-makanan yang ada di kemit sajen ini dibawa oleh masyarakat secara bergiliran setiap tahunnya. Ada beberapa makanan yang harus ada pada saat malam kemit sajen ini. Pertama, ayam ingkung. Ayam ingkung menjadi simbol rasa syukur dalam adat Jawa. Selain itu ada nasi gulung, nasi ambeng, dan nasi uduk yang berisikan nasi, serundeng, bihun atau suun, dan kerupuk. Juga terdapat jadah atau makanan yang terbuat dari beras ketan dan santan. Ada juga keruwetan yang terdiri dari berbagai jenis buah dan palawija, kemanten, yaitu tepung beras yang dibentuk orang dan dikukus, dan jenang. Tidak berhenti di situ, puncak dari prosesi dari rasulan di Dukuh Jatimajan masih berlanjut di siang hari berikutnya. Di siang itu, semua warga membawa ingkungnya masing-masing dari rumah dan dikumpulkan di rumah Pak RT untuk didoakan. Setelah didoakan, ayam tersebut dibagikan kembali kepada warga yang datang. Tidak hanya dibagikan kepada warga yang datang, ingkung yang sudah dicampur atau dirames dengan nasi dan ubur rampe lainnya juga diletakkan di setiap perempatan, pojok-pojok desa, dan sumur supaya berkah. Menarik bukan kisah-kisah dan tradisi di Desa Paluhombo? Terima kasih telah mengikuti eksplorasi budaya kali ini. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini sehingga pesonanya dapat terus bersinar di masa depan.